Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu guru madrasah hebat. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Ahakwe. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang menggunakan fitur penilaian pengetahuan KI 3 dalam e-learning tanpa menggunakan CBT. Ini barangkali akan bisa menjadi solusi alternatif untuk menjawab keluhan para siswa dan juga orang tua yang sering menyampaikan tentang borosnya kuota internet dalam masa pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa adalah login ke dalam e-learning madrasah. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil login ke dalam e-learning madrasah. Selanjutnya kita klik kelas online dan kita pilih salah satu kelas yang sudah kita buat. Contoh, kita klik kelas 9B Fikih. Nah, ini kita sudah berada di dalam kelas 9B Fikih. Sesudah kita berada dalam kelas 9B Fikih, kita lihat standar kompetensinya. Kita klik KIKD-nya. Dalam e-learning ada dua macam kompetensi yang disediakan, yaitu kompetensi pengetahuan atau KI 3 dan kompetensi keterampilan atau KI 4. Dalam tutorial sekarang kita akan membahas tentang penilaian pengetahuan KI 3. Bapak Ibu sekalian, dalam mata pelajaran fikih kelas 9 di semester ganjil, kompetensi dasar dari KI 3, dari KI pengetahuan, itu ada 5. Yang pertama, menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Yang kedua, menganalisis ketentuan kurban dan akikah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan jual beli, hiyar, dan kirot. Yang keempat, menganalisis larangan riba. Yang kelima, menerapkan ketentuan arya dan wadiah. Bapak Ibu sekalian, karena ini akan kita jadikan sebagai penilaian pengetahuan yang pertama, maka nanti yang akan kita gunakan adalah KD yang pertama, menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Selanjutnya kita langsung saja klik penilaian pengetahuan atau KI 3, karena ini akan kita bahas dalam tutorial kali ini. Kita klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah membuat penilaian harian dari jenis yang lain, yaitu menggunakan CBT, maka ini sudah ada tampil seperti ini. Penilaian harian yang saya gunakan dalam pertemuan ketiga nanti ini menggunakan CBT. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus. Karena kita akan membuat penilaian pengetahuan dari jenis yang non-CBT, maka kita harus membuat baru. Kita klik buat penilaian pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah memilih
penilaian pengetahuan ini akan kita gunakan pada pertemuan yang keberapa. Kita klik pilih pertemuan. Kalau pertemuan pertama, ini tentu saja kita gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan literasi. Beberapa waktu lalu saya sudah memberikan bahan ajar kepada siswa kelas 9B Fikih. Dan tadi di pertemuan ketiga itu sudah direncanakan untuk dilaksanakan penilaian harian menggunakan CBT. Maka ini akan kita pilih untuk pertemuan yang kedua. Kita klik pertemuan yang kedua. Kemudian ada pilihan skema penilaian. Di sini yang menjadi poin pentingnya. Kita klik skema penilaian. Di sini ada 3 macam jenis skema untuk penilaian pengetahuan tadi. Yang pertama bisa menggunakan tes tertulis, yang kedua bisa menggunakan tes lisan, dan yang ketiga bisa menggunakan penugasan. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan menggunakan penilaian pengetahuan dengan tidak berbasis CBT, maka yang kita klik adalah jenis skema penilaian penugasan. Kita klik. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita atur dalam skema penilaian jenis penugasan ini. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan atur pengaturan ini. Apakah tugas akan diupload? Bapak Ibu, jika fitur ini dibiarkan seperti ini, tidak diaktifkan, maka siswa tidak akan bisa mengupload hasil pekerjaan yang ditugaskannya. Karena begitu, maka ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kita geser sehingga tampilannya berubah menjadi warna biru. Kalau sudah tampil seperti ini, maka nanti tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, hasilnya itu bisa diupload dalam e-learning pada fitur penilaian pengetahuan yang kita berikan. Langkah selanjutnya adalah menentukan pilihan kompetensi dasar. Kita klik. Tadi ini sudah akan kita rencanakan untuk KD yang pertama, yaitu menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Kita klik. Nah, ini sudah langsung muncul penilaian harian ini adalah penilaian harian yang kedua. Ini bisa kita rubah. Mau kita rubah menjadi penilaian harian pertama bisa. Bisa mau kita rubah menjadi penilaian harian ketiga juga bisa. Bapak Ibu, karena ini waktunya akan kita gunakan lebih awal, sementara penilaian harian jenis CBT itu sudah akan kita rencanakan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020, maka ini akan kita jadikan untuk penilaian harian ke-1. Karena waktunya lebih dulu akan kita laksanakan penilaian harian dengan jenis penugasan atau non-CBT. Bapak Ibu sekalian, KKM pada KD ini adalah 89. Dari mana KKM ini muncul? KKM ini otomatis muncul karena sudah kita atur di awal saat kita membuat kelas online untuk kelas 9B Fikih. KKM itu sudah harus diisi berdasarkan KD per KD. Sehingga saat kita tentukan penilaian harian ini adalah untuk KD yang pertama, maka KKM-nya adalah 89. Bapak Ibu guru madrasah hebat, langkah berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah menentukan instruksi atau keterangan. Kenapa ini penting?
Karena lewat instruksi inilah siswa menjadi lebih mudah memahami apa yang menjadi perintah dan tagihan dari Bapak Ibu semua. Kita contohkan. Pertama, kita tuliskan instruksinya itu adalah sebelum kamu mengerjakan tugas yang diberikan, bacalah terlebih dahulu bahan ajar yang sudah diberikan. Kemudian instruksi yang kedua, misal setelah kamu menyelesaikan tugas yang diberikan, kamu harus upload atau kirim hasilnya ke dalam e-learning. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya instruksi yang diberikan kepada siswa saat mereka hendak mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, ini akan membuat para siswa lebih mudah memahami dan mengerjakannya. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan kapan waktu mulai mengerjakan tugas. Ini kita klik, misalnya akan kita tentukan pada tanggal 28 Juli jam 7 pagi misalnya. Nah, jam 7 pagi tanggal 28 Juli 2020 tugas ini baru mulai bisa dikerjakan dan diupload oleh peserta didik. Kapan batas pengerjaannya? Bapak Ibu sekalian, saya punya kecenderungan agar tidak memberatkan para siswa kita supaya diberikan spare waktu yang lebih leluasa, di mana tujuannya adalah untuk betul-betul bisa memberikan rasa berempati kepada siswa-siswa yang tidak memiliki kuota dan atau bahkan tidak memiliki handphone berbasis Android. Maka begitu, saya akan coba pilih batas akhirnya adalah tanggal 1 Agustus 2020 jam misalnya jam 12.00. Nah, setelah ini semua selesai kita atur, tinggal kita klik simpan. Maka muncul Bapak Ibu di sini penilaian harian tanpa menggunakan CBT untuk pertemuan yang kedua sudah berhasil kita buat, dan waktu untuk mulai mengerjakan pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 7.00 dan batas akhirnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 12.00. Demikian panduan sederhana tutorial tentang cara membuat penilaian pengetahuan KI 3 tanpa menggunakan CBT. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua, dan ini sekali lagi bisa menjadi solusi alternatif menjawab kegundahan para peserta didik dan juga orang tuanya, keluhan-keluhan mereka tentang borosnya kuota internet di masa pembelajaran jarak jauh. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.